Berbicara soal tertangkapnya Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Janar Purba makin menambah catatan hitam hakim di Indonesia. Janar Purba merupakan hakim ke-6 yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Lalu pertanyaannya kemudian, perlukah evaluasi besar-besaran di tubuh para penegak hukum di Indonesia? Kompas Petang akan membahasnya bersama dengan narasumber kami. Sudah bergabung di studio Kompas TV mantan Hakim Asep Iryawan. Selamat sore. Selamat sore, Pak Asep. Juga kami akan terhubung juga dengan salah satu Hakim Mahkamah Agung, Gayus Lumbun, yang sudah terhubung lewat sambungan Skype. Selamat sore, Pak Gayus. Selamat sore, Pak Gayus, dengan Friska di studio Kompas TV. Jelas dengar suara saya, Pak? Ya, Mbak Friska, jelas, suaranya jelas. Tadi KPK mengumumkan ada 5 tersangka baru dalam kasus korupsi dalam dana honorium yang melibatkan oknum dari pengadilan Tipikor di Bengkulu. Yang harus dievaluasi dari mana dulu ini, Pak Gayus? Apa yang harus dievaluasi dari Korps Penegak Hukum kita? Ya, bagi saya mencermati hal ini menambah carut-marut lembaga Mahkamah Agung dengan jajarannya. Terjadi masif dan saya menduga akan terjadi lagi di mana-mana. Bagi saya ini merupakan bagian dari kesalahurussan. Salah mengurus organisasi MA yang demikian besar. Ini harus ada tindakan segera untuk membenahi organisasi ini. Tindakan segera ini mulai dari mana, Pak Gayus? Ya, bagi saya ada 3 hal paling tidak yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu pengawasan dan pembinaan. Tetapi ada hal penting yang dilupakan selama ini adalah mengenai bagaimana mutasi dan promosi. Ini haruslah dilakukan dengan hati-hati. Di MA itu ada TPM. TPM ini tim promosi dan mutasi. Di sini haruslah secara profesional menentukan orang-orang seperti apa yang tepat di tempat yang tepat. Jadi jangan karena kedekatan atau karena hal lain atau karena tidak suka adanya orang yang sering kritis, justru orang baik tidak terpilih di tempat yang tepat tadi. Bahkan saya menyaksikan hakim-hakim agung juga bisa dipindahkan ke kamar-kamar yang bukan menjadi bidangnya, menjadi keahliannya hanya karena kritis atau karena tidak sependapat atau karena selalu memprotes kebijakan MA. Ini harus disudahin, harus dihentikan konsep berpikir pimpinan seperti ini. Sudah 6 kali terjadi, evaluasi ini baru akan dilakukan. Lalu apa saja yang dilakukan selama ini, Pak Gayus? Kalau bisa sampai berulang kali seperti itu. Saya harus mengatakan ini terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah Indonesia ini. Bahkan di PN Jakarta Pusat, barometer pengadilan di Indonesia yang menangani perkara internasional. Kalau terjadi gugatan luar negeri di Jakarta Pusat pun terjadi seperti ini. Ini harus segera dibenahin. Oke. Pak Asep, kalau kita lihat ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia menurut Pak Gayus. Bukankah ini hal yang sudah demikian parahnya, masyarakat harus menyaksikan ini bahkan dari Korps Penegak Hukum? Ya, sekira yang dikatakan Prof. Gayus ada tepat. Ya, dan itu sudah pernah saya teriakan juga ya, 12 tahun atau ketika saya aktif di jajaran jubah hitam. Saya mendengar ini begitu dari mulai tadi kemarin sore, kebetulan saya tepat juga sore-sore saya ada di KPK ya, karena saya di KPK mendengar cerita itu miris, hati ini perih gitu kan. Walaupun saya sudah bukan bagian dari mereka sekarang 12 tahun lebih saya, tapi bagaimanapun saya pernah jadi bagian dari mereka. Yang jadi masalah saya pikir dulu di antara yang dikatakan sebagian masalah dan yang dikatakan betul kata Pak Gayus ya. Saya pikir dulu karena mereka kurang gaji. Gaji mereka udah begitu besar. Kan tingkat ketua pengadilan itu besar. Kenapa diulang? Kan gaji bagaimana hakim Tipikor di Bandung, di Semarang, kan sama pola seperti Bengkulu. Kenapa mereka tuh mengulang, tidak ada pertobatan gitu? Kenapa tidak berhenti lah? Sering saya katakan kita punya masa lalu, kita punya masa kelam, kenapa nggak berhenti? Kebutuhan gaji pokok ya untuk hakim sekarang kan 25 tahun setingkat ketua Bengkulu, ketua Kepayang itu udah dapat, saya tahu persis siapa Janar Purba. Tapi kenapa harus melakukan itu? Bisakah dibuka ke publik kira-kira berapa sih yang dianggap besar atau kecilnya? Sekarang bagi saya bukan besar atau kecil. Bagi seorang hakim tidak boleh terima apapun. Dia sudah digaji. Risiko dia jadi hakim, dia sebagai wakil Tuhan tanda petik ya. Dia harus siap untuk hidup tidak seperti para pengusaha, tidak hidup seperti para pemodal yang punya uang besar. Jadi hakim itu kan pengabdian. Nah kalau sekarang ngabdi ternyata masih membutuhkan uang. Sekali lagi walaupun itu 150 juta atau yang sebelumnya ada gede-gede.
Atau lagi yang sekarang lagi ramai diisukan di Mahkamah Agung, terlepas benar atau salah. Tapi ketika Mahkamah Agung persoalan belum selesai, muncul di sekeliling yang tidak pernah, ini kan boleh katakan tidak pernah selesai. Nah, apa yang terjadi? Satu hal yang sering saya katakan, tidak pernah ada suri toladan dari pimpinan MA. Ya, sehingga di bawah melihat apa yang terulang, di MA pun terjadi, di bawah pun terjadi. Kemudian di bawah ini kan tidak sekali 2 kali, katakan 6 kali, bukan Pak, tidak 6 kali, menurut saya lebih dari itu. Ya lebih dari itu. Dan ini diulang, tidak hanya kalangan hakim, panitra, pegawai. Yang lebih mengerikan apa? Justru dimotori oleh yang harusnya dulu ketika tidak percaya sama hakim karir, ada hakim ad hoc tipikor. Hakim ad hoc tipikor kan justru menyelamatkan. Tapi apa yang terjadi di kasus Bandung? Ya itu kan hakim ad hoc. Di Semarang, Kasim ad hoc. Sekarang ikutan lagi. Saya pikir, saya nggak tahu harus mengatakan apa ya. Saya hanya berdoa sama Tuhan, apa yang harus terjadi? Kita tahan sampai di sini, kita akan bahas. Betul. Lalu langkah progresif apa yang harus dibangun? Kita akan bahas usai jeda di Kompas.